Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pada kali ini di mata kuliah Sistem Dinamik. Kami dari kelompok satu mungkin yang beranggotakan yang pertama Danica Nathaniela, kemudian yang kedua saya sendiri Triyono, kemudian yang ketiga ada Valiasil Wahlul Wahyu Aji. Kami bertiga akan mempresentasikan analisis dari jurnal dengan judul Revitalisasi Danau Limboto dengan pengerukan endapan di danau. Nah, nanti kita bertiga akan menyampaikan terkait dengan analisis yang jurnal yang kami analisis. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Danica, kemudian yang kedua saya, dan yang ketiga oleh Mas Valiasil. Ya, langsung saja untuk penyampai materi yang pertama yaitu Mbak Danica Nathaniela. Silakan kepada Mbak Danica, kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Langsung kita ke materi, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Salah satu danau yang terletak di Provinsi Gorontalo yaitu Danau Limboto. Danau Limboto ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan karena mengalami proses penyusutan dan pendangkalan yang mengancam keberadaannya di masa yang akan datang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bali Risti bahwa pada tahun 1932 rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 hektar dan pada tahun 1961 rata-rata kedalaman danau berkurang menjadi 10 meter sedangkan luasnya menjadi 4.250 hektar. Sedangkan tahun 1990 sampai 2008 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 meter dengan luasnya 3.000 hektar. Pendangkalan Danau Limboto terutama diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi. Selain itu, pendangkalan juga terjadi karena adanya pembudidayaan ikan yang tidak ramah lingkungan dan perkembangan populasi tumbuhan air seperti eceng gondok yang tidak terkendali. Tujuan dari revitalisasi ini yaitu memodelkan faktor-faktor penyebab pendangkalan Danau Limboto secara matematik untuk memberikan solusi agar pendangkalan danau tidak terjadi lagi di masa mendatang. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, merumuskan variabel-variabel yang berhubungan dengan pendangkalan Danau Limboto. Kedua, merumuskan asumsi-asumsi dan menerjemahkan dalam bahasa matematika. Yang ketiga, menetapkan dan membatasi parameter-parameter yang memberikan perubahan terhadap variabel-variabel yang ada. Yang keempat, mengkonstruksi model matematika pendangkalan Danau Limboto dalam suatu sistem persamaan diferensi orde 1. Yang kelima, mempelajari dinamika dari model dengan mengidentifikasi eksistensi titik kesetimbangan dan kestabilannya. Yang terakhir yaitu memberikan simulasi numerik untuk memberikan interpretasi geometris terhadap hasil analisis dinamik yang dilakukan dengan menggunakan skema numerik Runge-Kutta order 4. Untuk hasil pembahasannya, yang pertama yaitu formulasi model. Langkah awal yang dilakukan dalam memodelkan pendangkalan Danau Limboto itu terlebih dahulu dilakukan dengan identifikasi dan pembatasan terhadap variabel dan parameternya. Faktor-faktor yang menyebabkan pendangkalan Danau Limboto sangatlah kompleks. Untuk mempersempit dimensi dari model, diidentifikasikan faktor-faktor yang diasumsikan memberikan pengaruh terbesar terhadap pendangkalan Danau Limboto. Faktor-faktor ini disebut dengan variabel yang besarannya bergantung pada waktu. Oleh karena itu, faktor-faktor ini disebut dengan variabel terikat, sedangkan waktu-waktu disebut dengan variabel bebas. Bisa kita lihat di tabel 1 ini ada
faktor-faktor yang mempengaruhi pendangkalan danau Limboto dan penyimpulannya. Yang pertama itu ada variabel XT dengan interpretasi kepadatan populasi enceng gondok pada waktu T dengan besarannya yaitu volume. Selanjutnya yaitu variabel YT menginterpretasikan jumlah nutrien di danau pada waktu T dengan besaran volume satuannya yaitu M kubik. Yang ketiga yaitu variabel UT dengan interpretasi jumlah endapan di danau pada waktu T besarannya yaitu volume satuannya M kubik. Untuk selanjutnya ada variabel VT yaitu interpretasinya volume danau pada T dengan besaran volume satuannya M kubik. Yang terakhir yaitu ada variabel T dengan interpretasi waktu dengan besaran detik, menit, tahun, dan sebagainya. Selanjutnya diidentifikasikan penyebab perubahan nilai dari variabel yang didefinisikan pada tabel 1. Ketika terjadi perubahan waktu, itu yang disebut dengan parameter dari model. Adapun parameter yang dipilih disajikan pada tabel 2. Di bawah ini yaitu ada tabel 2, yaitu yang mendeskripsikan parameter pada model pendangkalan danau Limboto. Yang pertama yaitu ada parameter R. Dengan interpretasinya itu laju pertumbuhan intrinsik eceng gondok dengan satuan persen per hari. Selanjutnya yaitu ada alfa, yaitu konstanta daya dukung lingkungan eceng gondok oleh volume danau dengan satuan persen. Selanjutnya yaitu beta, dengan interpretasi konstanta daya dukung lingkungan eceng gondok oleh nutrien. Satuannya yaitu persen. Selanjutnya ada omega, yaitu proteksi lingkungan atau makanan lain dengan satuan M kubik. Parameter selanjutnya yaitu ada K1, yaitu konsentrasi nutrien yang dibawa oleh sungai akibat limbah rumah tangga dengan satuan persen. Selanjutnya ada kedua dan ketiga yaitu selanjutnya ada kedua yaitu konsentrasi nutrien dibawa oleh sungai dari erosi akibat penebangan pohon dengan satuan persen. Yang selanjutnya ketiga konsentrasi nutrien dibawa oleh sungai dari area persawahan yaitu satuannya persen. Untuk selanjutnya ada delta yaitu laju air sungai ke danau dengan satuan M kubik per hari. Selanjutnya ada yaitu laju air danau ke laut melalui sungai dengan satuan M kubik per hari. Untuk sampai yang bawah itu ada laju pertambahan endapan di danau akibat kematian dari eceng gondok dengan satuan persen per hari. Next. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, setelah mendefinisikan variabel dan parameternya, dirumuskan kondisi untuk setiap laju, yaitu perubahan variabel terikatnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laju perubahan kepadatan populasi eceng gondok di Danau Limboto. Untuk mengkonstruksi laju perubahan kepadatan populasi eceng gondok, digunakan model logistik yang dikembangkan oleh Verhulst pada tahun 1838. Model ini dimodifikasi dengan mengasumsikan bahwa eceng gondok tumbuh secara logistik dengan gaya dukungannya adalah jumlah nutrien yang tersedia, volume danau, dan proteksi lingkungan yang diterimanya. Dengan demikian diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan dx per dt sama dengan rx dikali 1 in x per alpha y beta w ditambah omega.
Persamaan itu disebut dengan persamaan satu. Yang kedua, laju perubahan jumlah nutrien di Danau Limboto. Laju perubahan jumlah nutrien di danau itu sama dengan laju nutrien yang masuk ke danau melalui sungai. Dikurangi laju dengan nutrien yang keluar dari danau ke laut ditambah dengan laju pertambahan nutrien yang berasal dari pembudidayaan ikan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian dikurangi dengan laju penyerapan nutrien oleh eceng gondok. Berdasarkan rumusan di atas dapat dikonstruksi diagram transfer sebagai berikut. Pada gambar di sini dijelaskan bahwa K1 ditambah K2, kemudian ditambah K3, kemudian dikali dengan delta, itu akan masuk ke alur danaunya, kemudian mereka keluar atau dengan yang disimbolkan dengan delta Y per V. Kemudian di sini juga ada eta yang dikali V yang masuk, kemudian mereka keluar dengan zeta kali Y. Dengan demikian diperoleh persamaan diferensial untuk laju perubahan jumlah nutrien, yaitu dengan dy per dx sama dengan dalam kurung K1 ditambah K2 ditambah K3 dikali delta dikurangi dengan delta Y per V ditambah eta dikali V dikurangi C dikali Y. Persamaan itu disebut dengan persamaan kedua. Untuk yang ketiga yaitu laju perubahan jumlah endapan di Danau Limboto. Laju perubahan jumlah endapan di danau sama dengan laju endapan yang masuk ke danau melalui sungai, kemudian dikurangi dengan laju endapan yang keluar dari danau ke laut. Rumusan ini dapat dideskripsikan dalam diagram transfer sebagai berikut. Gambar di sini menjelaskan bahwa transfer laju perubahan jumlah endapan, bahwa zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah Z3 dikali delta itu akan masuk, kemudian keluar menghasilkan dengan delta U per V. Nah, berdasarkan gambar tadi itu diperoleh persamaan diferensial sebagai berikut, dengan du per dt itu sama dengan dalam kurung zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 dikali delta dikurangi delta U per V. Persamaan itu kami sebut dengan persamaan ketiga. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu laju perubahan volume Danau Limboto. Laju perubahan volume danau itu sama dengan laju pengerukan danau dikurangi laju penyatuan endapan dengan dasar danau, dikurangi dengan laju konversi eceng gondok yang mati menjadi endapan. Rumusan tersebut dapat digambarkan dalam diagram transfer sebagai berikut. Pada gambar ini itu dijelaskan bahwa lambda itu masuk kemudian keluar dengan U, begitu juga dengan lambda dikali X. Nah, dengan melihat gambar ketiga ini diperoleh persamaan diferensial, yaitu sebagai dv per dt itu sama dengan lambda dikurangi U dikurangi lambda kali X. Persamaan ini kami sebut dengan persamaan keempat. Berdasarkan persamaan 1, 2, 3, dan 4 diperoleh model pendangkalan Danau Limboto dengan revitalisasi berupa pengerukan danau yang didefinisikan oleh sistem persamaan diferensial di bawah ini, yaitu dx per dt sama dengan ri dikali dalam kurung 1 min x per
alfa Y ditambah beta V ditambah omega. Kemudian persamaan kedua dy per dt sama dengan dalam kurung K1 ditambah K2 tambah K3 tutup kurung dikali delta dikurangi delta Y per V ditambah eta kali V dikurangi zeta kali Y. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada du per dt sama dengan zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 dikali delta dikurangi du per V. Selanjutnya yaitu dv per dt sama dengan lambda dikurangi u dikurangi lambda dikali x. Persamaan ini kami sebut dengan persamaan kelima. Selanjutnya akan dipelajari dinamika dari model kelima ini, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap eksistensi dan kestabilan titik kesetimbangan. Tujuannya yaitu untuk mempelajari kondisi yang dibutuhkan agar eksistensi dari Danau Limboto tetap terjaga dan melihat besar usaha yang dibutuhkan dari pengerukan danau sehingga endapan yang ada tidak akan mengakibatkan volume danau berkurang. Oke, materi selanjutnya. Next. Ya, next Mas Valiasil. Ya, Mas Valiasil. Mungkin gangguan jaringan. Slide berikutnya. Valiasil. Next. Valiasil, slide berikutnya. Halo, next. Ya, mungkin terkendala jaringan, sinyal mungkin akan saya share melalui desktop saya sebentar. Slide ke-13, Mas. Oke. Bawahnya lagi. Oke. Iya. Yang ini ya. Oke. Iya, maaf. Slide ke-14. Ya, silakan. Mau di-play nggak itu? Sudah kelihatan belum? Udah. Cuma mau di-show presentasi. Ini slide ke-14. Silakan dilanjutkan dulu. Oke, terima kasih. Lanjutkan pembahasannya, yaitu ada eksistensi titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan pada model 5 tadi diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan berikut. Yaitu yang pertama ada Rx di kali 1, kemudian dikurangi X
per delta Y ditambah beta V maaf, ditambah omega itu sama dengan 0. Kemudian ada K1 ditambah K2 ditambah K3 dikali delta dikurangi delta Y per V, kemudian ditambah dengan eta dikali V dikurangi dengan zeta kali Y, itu sama dengan 0. Yang ketiga ada zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah dengan zeta 3 dikali delta, kemudian dikurangi dengan delta U per V sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu ada lambda dikurangi U dikurangi lambda dikali X sama dengan 0. Nah, dari persamaan pertama, di persamaan ke-6 ini diperoleh X sama dengan 0. Atau dengan X sama dengan A kali Y ditambah B kali V ditambah omega. Nah, jika X sama dengan 0, maka diperolehlah titik keseimbangan, yaitu E itu sama dengan yang pertama 0, sedangkan untuk yang persamaan kedua itu diperoleh K1 ditambah K2 ditambah K3 dikali delta V ditambah dengan eta delta kuadrat per delta ditambah zeta dikali V bar. Kemudian untuk yang persamaan ketiga yaitu diperoleh delta, sedangkan untuk persamaan keempat itu diperoleh dengan V bar. Dari titik keseimbangan ini kami namakan dengan persamaan ketujuh, dengan V bar-nya itu delta dikali lambda dibagi dengan zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 dikali delta. Untuk pembahasan selanjutnya akan diterangkan atau dibahas oleh Mas Riono. Silahkan untuk pembahasannya saya serahkan. Ya, terima kasih Mbak Danica. Ya, saya lanjutkan. Titik kesetimbangan di S1 merupakan titik kesetimbangan bebas eceng. Kemudian jelas bahwa S1 ini elemen dari R4 plus. Selanjutnya untuk X sama dengan AY ditambah BV ditambah W didapatkan titik kesetimbangan, di mana E2 sama dengan dalam kurung X bintang, Y bintang, U bintang, dan V bintang, di mana untuk X bintang dia sama dengan 1 dibagi dengan lambda, kemudian dibagi dengan gamma dikali dengan lambda dikurangi zeta dalam kurung zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 kurung tutup, kemudian dikali dengan sigma V bintang dibagi dengan delta. Kemudian untuk Y bintang di sini sama dengan lambda dibagi dengan alfa dikali gamma dikurangi 1 per alfa dikali atau dalam kurung zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 sigma dikali dengan V bintang, kemudian dibagi dengan delta dikali gamma ditambah beta dikali V bintang ditambah dengan omega. Kemudian untuk U bintang sama dengan zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3, kemudian dikali dengan sigma dikali V bintang dibagi dengan delta. Dan untuk V bintang dia merupakan solusi positif dalam V dari polinom A1 dikali V kuadrat dikurangi dengan A2 dikali V ditambah A3 sama dengan 0, dengan A1 sama dengan eta ditambah zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 dikali dengan sigma, kemudian dikali dengan zeta dibagi dengan alfa dikali delta dikali gamma, kemudian ditambah dengan beta dikali zeta dibagi dengan alfa. Kemudian untuk A2 sama dengan zeta dikali lambda dibagi dengan alfa dikali gamma dikurangi dengan dalam kurung K1 ditambah K2 ditambah K3 dikali dengan sigma, kemudian ditambah zeta dalam kurung zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 atau merupakan sigma dikali sigma, kemudian dibagi dengan alfa dikali gamma ditambah dengan beta dikali delta dibagi dengan alfa ditambah omega dikali dengan zeta dibagi alfa. Kemudian untuk A3 nya dia sama dengan
delta dikali dengan omega dibagi dengan alfa dikurangi dengan delta lambda dibagi dengan alfa gamma. Ya, Mohon maaf, Mas Tri menyela. Iya, Ini slide-nya tidak berjalan. jalan di tampilan saya. Ini kelihatan nggak? Seperti ini kelihatan nggak? Iya udah. Kelihatan Iya ya? oke. Oke, saya Oke, silakan. layar. Ya, ini masih kelihatan? Ya Kelihatan? masih. Kelihatan ya? Oke, dapat. Ya. Ya, kita perhatikan bahwa jika untuk Y bintang sama dengan 0 mengakibatkan titik kesetimbangan interior tidak eksis secara biologis. Ya, secara biologis. Oleh karena itu diasumsikan untuk Y bintang lebih dari 0 atau lambda lebih dari zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 sigma dikali V bintang dibagi dengan delta ditambah dengan beta dikali gamma dikali V bintang, kemudian ditambah dengan omega dikali gamma, di mana titik kesetimbangan E2 disebut dengan titik kesetimbangan interior, di mana seluruh variabel eksis secara biologis dengan syarat eksistensinya ditunjukkan oleh teorema berikut, di mana untuk teorema 1 dimisalkan lambda lebih dari maksimum max kurung rawal, di mana untuk zeta 1 ditambah zeta 2 ditambah zeta 3 dikali dengan sigma dikali V bintang dibagi dengan delta dikali dengan beta dikali gamma dikali V bintang ditambah dengan omega dikali gamma, koma dalam kurung K1 ditambah K2 ditambah K3 dikali dengan alfa dikali gamma dikali sigma dibagi dengan zeta ditambah dengan zeta 1, zeta 2, zeta 3 ditambahkan mau dikali dengan sigma dibagi dengan zeta, kemudian ditambah dengan beta dikali theta dikali delta dikali gamma kemudian dibagi dengan zeta ditambah omega dikali dengan gamma. Dapat diambil kesimpulan untuk I1 jika A2 pangkat 2 kurang dari 4 A1 A3 maka tidak ada titik kesetimbangan di interior dari model 5. Kemudian yang kedua atau titik kedua I2 jika A2 pangkat 2 lebih dari sama dengan 4 A1 A3 maka ada satu titik kesetimbangan di interior dari model 5. Kemudian selanjutnya ya, bukti dapat kita buktikan bahwa lambda ini lebih dari max seperti persamaan yang di atas yang saya bacakan tadi. Ini mengakibatkan di mana X bintang lebih dari 0, Y bintang lebih dari 0 dan A2 lebih dari 0. Dapat kita perhatikan juga bahwa U bintang dan A1 selalu positif. Dengan demikian, eksistensi dari E2 bergantung dari nilai V bintang karena V bintang adalah solusi positif dari polinom A1 V2 dikurangi A2 V ditambah A3 sama dengan 0, maka diperoleh untuk V1 bintang sama dengan A2 ditambah akar dari A2 min 4A1 A3 dibagi dengan 2. Kemudian untuk V bintang yang kedua sama dengan A2 dikurangi akar dari A2 min 4A1 A3 dibagi dengan 2. Nah, jika untuk A2 kurang dari 4A1 A3 maka V bintang 12 elemen dari C atau kombinasi sehingga E2 bukan elemen 4. Dengan demikian, tidak ada titik kesetimbangan di interior dari model 5 jika untuk kombinasi dari A dengan nilai 22 sama dengan 4A1 A3 maka diperoleh V bintang A2 per 2. Karena A2 lebih dari 0 maka V bintang lebih dari 0 sehingga hanya ada satu titik kesetimbangan di interior. Kemudian titik kesetimbangan di interior jika untuk kombinasi A dari 22 lebih dari A4 A1 A3 maka V bintang 12 elemen dari bilangan real. Sangat jelas bahwa untuk V1 bintang sama dengan A2 ditambah dalam kurung kombinasi dari A22 min 4A13 4A1 dan A3 per 2 lebih dari 0. Kemudian ada V2 bintang. Kemudian titik kesetimbangan ini ada jika A2 nya lebih dari akar dari kombinasi A dari 22 min 4 A1 dan A3 karena lambda lebih dari omega
dikali gamma, maka A3 kurang dari 0 yang berakibat A2-nya kurang dari akar dari kombinasi A2 kedua min 4A1 A3, sehingga bertentangan dengan syarat eksistensi V2 bintang. Oleh karena itu V2 selalu bernilai negatif. Dengan demikian hanya ada V1 bintang di interior. Kemudian ya, kemudian selanjutnya ya, bisa kita lihat, bisa terlihat di layar ya. Cek. Iya, terlihat. Oke. Ya, selanjutnya berdasarkan teorema 1, untuk eksistensi dari danau sangat bergantung pada laju pengerukan danau atau A. Untuk selanjutnya akan diidentifikasi syarat eksistensi danau dengan melihat kestabilan titik kesetimbangannya. Ya, kestabilan titik kesetimbangan. Nah, di sini kestabilan titik kesetimbangan dipelajari dengan melakukan pelinearan, sehingga untuk kondisi awal yang cukup dekat dengan titik kesetimbangannya, solusi akan bergerak menuju ke titik kesetimbangan tersebut. Berdasarkan pelinearan, kita cukup mengidentifikasi nilai eigen dari matriks Jacobi model 5 di titik kesetimbangannya. Ya, di sini dapat kita lihat matriks Jacobi dari model 5, di mana untuk C dengan variabel X, Y, U, dan V dapat dibentuk matriks seperti pada gambar. Ya, bisa terlihat di sini dengan matriks dengan ordo 4x4 bisa dilihat pada layar. Nah, dengan memanfaatkan matriks Jacobi 9 ini atau pada gambar persamaan ke-9, dilakukan identifikasi terhadap kestabilan lokal titik kesetimbangan untuk E1 dan E2 sebagai berikut. Ya, teorema kedua, titik kesetimbangan bebas Eceng-Gondok yang selalu tidak stabil tipe pelana, di mana untuk E1 itu sama dengan mempunyai nilai 0, di mana K1 ditambah K2 ditambah K3, kemudian sigma dikali V bar ditambah dengan eta dikali V bar kuadrat dibagi dengan delta ditambah zeta dikali V bar. Kemudian ada lambda, kemudian ada V bar. Ya, selanjutnya dengan mengobservasi matriks Jacobi atau pada persamaan 9, di titik kesetimbangan E1 diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk matriksnya setelah kita masukkan dengan matriks Jacobi pada persamaan 9, mendapatkan elemen-elemen dari matriks dengan ordo 4x4 bisa kita lihat pada layar dengan variabel X, Y, U, V. Nah, di sini bisa kita lihat matriksnya. Ya, di mana memberikan nilai eigen untuk lambda 1 sama dengan R, kemudian lambda 2 sama dengan zeta dikali V bar ditambah delta dibagi dengan V bar, dan lambda 3, 4 di sini sama dengan min 1/2 dikali V bar dikali dengan dikali dengan delta plus minus akar dari delta kuadrat dikurangi 4 dikali delta dikali lambda, karena karena lambda 12 lebih dari 0. Untuk RE nya di sini untuk lambda 34 kurang dari 0 jika delta kurang dari 4 lambda, dan lambda 34 kurang dari 0 jika delta lebih dari 4 lambda, maka E1 ini tidak stabil tipe pelana. Selanjutnya teorema 3, dimisalkan untuk C1. Nah, di sini ada kita permisalkan untuk C1, C2, C3 sampai dengan C4. Di mana untuk C1 itu sama dengan R ditambah zeta ditambah 2 dikali delta dibagi dengan V bintang. Kemudian untuk C2-nya di sini sama dengan dalam kurung B dikali dengan gamma ditambah dengan zeta dikali dengan R, kemudian ditambah dengan 2R ditambah zeta dikali dengan delta dibagi dengan V bintang ditambah dengan delta kuadrat dibagi dengan V bintang
di kuadrat pangkat 2 ditambah dengan delta U bintang dibagi dengan V bintang pangkat 2. Nah, bisa kita lihat juga pada C3 dan C4 seperti terlihat pada gambar pada slide yang saya tampilkan di sini. Untuk persamaan C3, C4 bisa diperhatikan, silahkan. Ya. Kemudian selanjutnya titik kesetimbangan interior. Nah, di sini untuk E2 sama dengan didefinisikan dengan X bintang, Y bintang, U bintang, dan V bintang. Stabil asimptotik lokal jika, nah ini bisa dikatakan stabil asimptotik lokal jika C1, C2, C3 ini lebih dari kombinasi dengan 2 dan 3 ditambah dengan kombinasi C1 kuadrat C4. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada potret fase. Nah, potret fase ini bisa kita gambarkan menggunakan dengan 3 sumbu nih. Ya, ada eceng gondok, kita bisa lihat di sini. Eceng gondok digambarkan dengan potret fasenya, endapan, kemudian ada volume danau. Nah, bisa dilihat pada gambarnya untuk potret fasenya. Kemudian selanjutnya ada deret waktu. Nah, di sini digambarkan dengan ada diagram garis di situ. Yang pertama ada kepadatan populasi eceng gondok, kemudian ada jumlah endapan di danau dengan diagram garis di situ. Ada kenaikan pada nilai untuk jumlah endapan di danau, kenaikan di ketinggian 1,2 pada angka atau waktu ke-10, waktu di 10 dengan ketinggian endapan di danau yaitu sampai dengan 1,2. Kemudian jumlah nutrien di danau. Nah, di sini dapat kita lihat dengan puncak ketinggian pada nutrien di danau yaitu sebanyak 5 dengan waktu di sini kurang dari tertinggi kurang dari 10. Kemudian volume danau. Nah, volume danau ini mengalami titik ketinggian atau volume lebih dari 10. Kemudian di waktunya untuk waktu dengan gelombang tertinggi atau dengan garis diagram garis di sini ketinggiannya kurang dari dengan waktu kurang dari 10 ya. Nah, kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Valyasil. Silakan Mas Valyasil. Valyasil. Halo. Valyasil, apakah masih menyimak? Iya ya, Mas. Ya, silakan dilanjutkan. Iya. Ya, suaranya belum jelas terdengar. Oke, terima kasih. Bagaimana suara saya sudah jelas? Ya, sudah terdengar, silakan. Oke, terima kasih untuk Mas Tri. Selanjutnya masih sama seperti yang tadi ya, ada diberikan gambar potret fase dan deret waktu. Pada gambar 5 ini merupakan simulasi dari model 5 dengan menggunakan nilai parameter pada model yang ke-12 dan zeta 1, 2, 3 itu sama dengan 0,5. Ya, atau Mas Valyasil mau share screen sendiri, mbok nggak jelas. Jelas Mas, aman. Bisa terlihat jelas ya gambarnya ya? Ya, terlihat jelas. Oke. Oh. Oke, selanjutnya slide selanjutnya Mas. Oke, selanjutnya dengan melakukan substitusi E2 ke pada persamaan ke-9 tadi atau model matrik pada yang gambar ke-9 tadi.
Ya, Mas Valyasil, suaranya menghilang. diperkecil. Itu ada min R sampai dengan 0. Matriks Jacobi pada gambar tersebut. Mohon maaf, ini suara saya sudah jelas. Ya, kecil, kurang kencang lagi suaranya. Ya, terima kasih. Matriks Jacobi pada gambar tersebut memiliki polinom karakteristik lambda pangkat 4 ditambah C1 ditambah lambda ditambah C4 sama dengan 0. Dengan menggunakan kriteria Rutherford E2 stabil asimptotik lokal jika memenuhi C1 lebih besar dari 0, C3 lebih besar dari 0, dan C4 lebih besar dari 0, dan C1, C2, C3 lebih besar dari C3 kuadrat ditambah C1 kuadrat C4. Karena CI lebih besar dari 0, untuk setiap I itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka E2 stabil asimptotik lokal jika memenuhi C1, C2, C3 lebih besar dari C3 kuadrat ditambah C1 kuadrat C4. Berdasarkan teorema 2, populasi eceng gondok di Danau Limboto tidak akan mungkin punah. Eksistensinya tetap terjaga sepanjang waktu. Secara biologis hal ini sangat masuk akal, mengingat bahwa asupan nutrien itu selalu ada, baik dari limbah rumah tangga, area persawahan, dan dari erosi hutan, dan pembudidayaan ikan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan untuk menjaga agar tidak terjadi kepunahan Danau Limboto, yaitu dengan mengidentifikasi kondisi kesetimbangan pada E2, di mana meskipun ada eceng gondok, tambak ikan, dan erosi hutan, volume danau dipertahankan dengan melakukan revitalisasi berupa pengerukan terhadap endapan yang ada. Kemudian ini diberikan kembali gambar potret fase dan deret waktu yang mensimulasikan numerik dari model 5 tadi dengan menggunakan nilai parameter 1, 2 dan kappa 1, 2, 3 sama dengan 0,5. Oke, dapat dilihat ya gambarnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya simulasi numerik. Tahapan ini dilakukan untuk memperlihatkan simulasi numerik dari model 5 berupa deret waktu dan potret fase. Karena tidak adanya data lapangan, pemilihan parameter disesuaikan dengan kondisi kestabilan yang diperoleh pada teorema 3. Simulasi numerik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dengan memperhatikan perubahan 1. Jumlah endapan yang masuk ke danau,
Dua, jumlah nutrien yang masuk ke danau. Dan yang ketiga, besarnya laju pengerukan danau yang dilakukan. Untuk mengawali simulasi, ditetapkan nilai parameter sebagai berikut. Untuk R sama dengan 0,4. Kemudian alfa sama dengan 0,3 sama dengan 0,5, omega sama dengan 0,2, kappa 1 itu sama dengan kappa 2, kappa 3 sama dengan 0,1. Sigma itu sama dengan 0,5, kemudian deltanya juga sama dengan 0,5, etanya sama dengan 0,1, zeta sama dengan 0,1, kemudian zeta 1 sama dengan zeta 2 dan sama dengan zeta 3 itu sama dengan 0,1. Lambda sama dengan 0,7 dan gamma sama dengan 0,2. Pemilihan parameter pada model ke-12 tadi masuk air dari sungai ke danau dan dari danau ke laut itu sama. Selain itu, konsentrasi nutrien dan endapan dari limbah rumah tangga, area persawahan dan erosi hutan juga sama. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam proses simulasi. Pemilihan parameter juga didasarkan pada kestabilan yang ada di teorema 3. Dengan menggunakan nilai parameter pada model 12 tadi diperoleh simulasi seperti pada gambar 4, di mana seluruh variabel pada akhirnya konvergen ke E2. Sehingga meskipun ada endapan dan eceng gondok, eksistensi dari danau masih tetap bisa dipertahankan. Selanjutnya, jumlah endapan yang masuk ke dalam danau ditingkatkan menjadi zeta 1, 2, dan 3 sama dengan 0,5. Dapat dilihat pada gambar 5, seluruh nilai variabel berkurang dengan tingkat konvergensinya meningkat. Endapan yang ada di air berkurang karena telah mengeras dan menyatu dengan dasar danau. Jumlah eceng gondok pun berkurang karena daya dukungnya volume danau telah berkurang. Volume danau berkurang namun eksistensinya tetap terjaga meskipun dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Selanjutnya, jumlah nutrien yang masuk ke danau. Pada simulasi ini dengan menerapkan nilai parameter 12 dan menaikkan jumlah nutrisi yang masuk ke danau sebesar kappa 1, 2, 3 itu sama dengan 0,5, terjadi peningkatan signifikan pada kepadatan populasi eceng gondok dan penurunan volume danau seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6. Hal ini terjadi karena ketersediaan makanan bagi eceng gondok meningkatkan tingkat
pertumbuhannya. Dampak dari eceng gondok dapat dilihat pada volume danau yang ikut menyusut yang diakibatkan oleh naiknya jumlah eceng gondok yang berubah menjadi endapan ketika dia mati. Revitalisasi dengan pengerukan endapan yang ada di danau. Untuk membandingkan kondisi danau karena adanya revitalisasi berupa pengerukan, diberikan dua nilai pengerukan yang dilakukan yang ditunjukkan oleh gambar 4 dan gambar 7. Jika lambda dinaikkan dari 0,1 menjadi 0,5, volume pada danau yang awalnya sebesar V mendekati 1,42 naik menjadi V yang mendekati 9,8 meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang dari sebelumnya. Untuk mencapai kondisi yang konstan, volume danau berosilasi terlebih dahulu sampai dengan waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengerukan terhadap danau yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat dibutuhkan untuk mempertahankan volume danau. Kemudian selanjutnya, simpulan. Pemodelan, analisis, dan simulasi dari revitalisasi Danau Limboto dengan pengerukan endapan di danau telah diberikan pada artikel ini. Pemodelan dilakukan secara deterministik dengan melibatkan faktor-faktor berupa eksistensi dari eceng gondok di danau, adanya endapan dari sungai yang menuju ke danau, dan adanya nutrien yang tersedia di danau. Telah ditunjukkan bahwa dengan adanya pengerukan, volume dari danau dapat dijaga eksistensinya. Meskipun terjadi pengurangan volume akibat adanya endapan dan eceng gondok, hal ini menarik yang bisa dikembangkan lebih lanjut, yaitu dengan memasukkan asumsi seperti melakukan pengangkatan secara mekanik terhadap eceng gondok, membatasi limbah rumah tangga yang masuk, menjaga penebangan hutan secara ilegal, dan sebagainya. Dengan intervensi ini, model dapat dieksplorasi lebih lanjut dan dipelajari dinamikanya baik secara lokal maupun global. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Falyasil. Ya, Selanjutnya sekian. saya kembalikan lagi ke Mas Tirno. Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sekian untuk presentasi dari kelompok kami terkait dengan analisis jurnal yang kami lakukan. Semoga apa yang kami barusan sampaikan semoga dapat bisa menambah wawasan, dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami karena kami selaku masih pembelajar, mohon koreksi dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.